tertipu dengan kedudukannya. Ucapan Allah ini, inni lam ab'athka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan sebagian dunia atas sebagian yang lain. Jadi Allah mengutus para raja Malik itu tidak untuk memperkaya diri, gampangnya begitu ya. Tidak. Kalau bukan raja, ya pemimpin pemerintahan apa namanya? Presiden. Ya. Presiden itu sebetulnya oleh Allah tidak untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Tidak untuk memperkaya diri. Sebelum kita mulai baca sholawat dan juga mulai mengaji, pemberitahuan awal bulan Oktober hari Rabu itu pengajian bulanan subuh berjamaah ya. Jadi insya Allah jatuhnya nanti kita tekalin aja ya. Jadi awal Oktober pada hari Rabu ya, pengajian subuh berjamaah di Musola Nur Rahman sekaligus sholat subuh berjamaah ya. Insya Allah kitabnya sudah difotokopi. Nanti insya Allah hari Ahad hari Jumat depan sudah jadi. Sekian, terima kasih. Rabu besok berarti. Ya? Rabu besok. Rabu awal Oktober, Bu. Iya, Rabu besok. Iya. Awal Oktober. Ya? Awal Oktober. Rabu satu lagi. Iya, 2 minggu lagi Pak Kiai. Iya. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha lam yahtalim qatutaha mutlaqan abadan wa matasa'aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madar minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madar ya wasi'a bi khalfihi ka'ama min ra'yatun sabatat wa la yura asbali minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madar wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhufatani ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madar katfahu qad ala tawqaman idha jalasu indal wiladati sibti adhabi muqtatani ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madar hadhil khasa'idhu fadhadha takun
aminan min syarri narin wa syuraqin wa min mihani ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madat ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 100. Sebelah kanan paling atas. Faidatun. 100 sebelah kanan paling atas. Sekarang faidatun. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faidatun. Ruya min hadithi Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah fama kanat suhufu Ibrahima qala kanat hiya kulluha amsalan minha ayyuhal maliku al musallitu al mubtala al mahruru inni lam ab'athka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din
walakin ba'atsuka litarudda anni da'watal madlumi fa inni la arudduha walau kanat min fammi kafirin. Faidah ruwiya min hadithi Abi Dzarrin, diriwayatkan dari hadis Abu Dzar. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, ia berkata, sahabat Abu Dzar berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah. Ucapannya atau pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu mestinya ya, fama kanat suhufu Ibrahim, apakah isi mushaf Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim kan menerima suhuf atau mushaf 30. Lah isinya itu apa? Ditanyakan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ditanyakan kepada Rasulullah begitu. Qala kanat ya kulluha amsalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mushaf Nabi Ibrahim semuanya adalah merupakan perumpamaan, amsal, misal. Jadi di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim yang biasa disebut suhuf, semuanya isinya adalah amsal atau perumpamaan. Berarti banyak. Ini perinciannya. Minha ayyuhal malikul musallitul mubtalal maghrur. Di antara isi yang terkandung dalam suhuf atau mushaf Nabi Ibrahim, di antaranya begini: ayyuhal malikul musallitul mubtalal maghrur, wahai raja yang memerintah, yang diuji, al-mubtala itu yang diuji, al-mahrur yang tertipu. Jadi ada panggilan dari Allah untuk raja yang diutus, yang diuji lagi tertipu. Dia tertipu dengan kedudukannya. Ucapan Allah ini, inni lam ab'athka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan sebagian dunia atas sebagian yang lain. Jadi Allah mengutus para raja, malik, itu tidak untuk memperkaya diri, gampangnya begitu ya. Tidak. Kalau bukan raja, ya pemimpin pemerintahan apa namanya? Presiden. Ya. Presiden itu sebetulnya oleh Allah tidak untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, tidak untuk memperkaya diri. Walakin ba'atsuka, akan tetapi aku mengutusmu, litarudda anni da'watal madlumi, agar engkau menolak atau menghentikan dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya. Fa inni la arudduha walau kanat min fammi kafirin. Karena sesungguhnya aku tidak akan menolak doa orang yang teraniaya, mazlum, teraniaya, sekalipun itu dari mulut orang kafir. Begitu, iya.
Jadi raja di dunia, pimpinan negara di dunia itu tidak diutus untuk memperkaya diri, apalagi sampai 7 turunan gak habis ya. Untuk anaknya pertama sekian gak habis, untuk cucunya, untuk anak cucu, anaknya sampai 7 keturunan gak habis. Itu bukan begitu diutus oleh Allah. Dijadikan raja oleh Allah bukan begitu. Tapi raja itu diutus oleh Allah untuk memberhentikan, menolak doa orang yang teraniaya. Maksudnya bagaimana? Biar tidak ada orang zalim. Kalau ada orang yang teraniaya berarti ada orang yang menganiaya, begitu. Jadi supaya menghentikan perbuatan zalim. Ini mau zalim pada si A, di stop. Ini ada orang lagi mau zalim pada siapa lagi, di stop. Itu tugas raja begitu. Tugas raja begitu. Zalim tidak. Karena kata Allah, aku itu tidak menolak permintaan orang yang mazlum. Aku tidak menolak doa orang yang mazlum. Tapi ya, tadi apa artinya mazlum? Orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya. Meskipun doa itu keluarnya dari mulut orang kafir. Tuh, Masya Allah. Iya. Jadi walaupun yang dianiaya, yang dizolimi adalah orang kafir, kalau orang kafir itu berdoa pada Allah, misalnya, jadi percayalah pada Allah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang zalim pada saya Engkau binasakan. Itu doanya dikabul, diijabah oleh Allah. Sebab tidak ada halangan, tidak ada hijab, tidak ada tutup antara doa orang yang teraniaya dengan Allah. Langsung, berarti langsung diijabah. Langsung diijabah. Gitu tuh. Maka maaf, jangan sampai kita berbuat zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim. Walaupun maaf, kita di tengah-tengah masyarakat, di perkampungan, nggak boleh zalim pada sesama. Nggak boleh. Sama-sama rakyat. Saya tinggalnya di RT ini, tuh warganya banyak. Saya berbuat zalim pada tetangga, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti dia berdoa, oh bisa dikabul doanya. Iya, kalau mendoakan saya mudah-mudahan kawin lagi. Kawin lagi. Kalau mendoakan mudah-mudahan Ahmad Haidi hancur, kira-kira bagaimana? Masya Allah. Itu yang ditakutkan begitu. Jadi walaupun doa itu keluar dari fami kafirin, mulut orang kafir, itu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita berbuat zalim. Apalagi kita salah gunakan jabatan misalnya. Jadi pejabat tinggi ngurusin ini 17M dikemanakan tuh? Waduh, itu zalim kan? Zalim. 17M. Enggak sedikit tuh 17M. Kalau 17M itu dibelikan cendol, orang se-Jakarta itu dapat cendol semuanya itu. Ya Allah. Nah, itu digelapkan, itu namanya zalim. Coba kalau yang dizalimi berdoa, hancur tuh orang yang dizalimi. Yang berbuat zalim itu. Masya Allah ya. Pada anak kita ya nggak boleh zalim. Pada anak nggak boleh zalim. Pada istri nggak boleh zalim. Jangan berbuat zalim pada siapapun. Pada anak, pada istri, ya Allah, jangan berbuat zalim kita. Jangan ya. Ya kalau kita ngasih pelajaran pada anak ya harus memang kan. Anak nggak boleh makan permen, sebab apa? Lagi batuk. Makan permen aja, jewer aja telinganya.
Nggak apa-apa kan? Ini ngasih pelajaran. Tapi kalau nggak salah apa-apa, kita jewer, kita citak, masya Allah, itu zalim namanya. Tidak boleh, tidak boleh. Itu diantara yang terdapat di dalam kitab atau suhuf atau sohifah atau mushaf ya, mushaf Nabi Ibrahim. Itu diantaranya itu. Ada lagi, ada ini. Wa minha wa 'alal aqili ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atun yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala wa sa'atun yahlu ayatajarradu fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrabi. Maksudnya di antara isi suhuf Nabi Ibrahim adalah ini, bagi orang yang berakal wajib mempunyai waktu. Kita berakal wajib mempunyai waktu. Di saat itu, di waktu itu ia bermunajat kepada Tuhannya. Yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Maksudnya bagaimana? Bagi orang yang berakal harus bisa membagi waktu. Pertama, waktu itu untuk munajat kepada Tuhannya. Kita punya waktu untuk apa? Untuk sholat yang 5, begitu kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tuh harus ada waktu. Kita bagi waktunya. Satu kali sholat subuh ada 5 menit. Taruhlah 5 menit. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Berapa menit? 25 menit. Padahal kita hidup sehari semalam berapa menit? Berapa jam maksud saya? 24 jam. Berapa? 24 jam. Hidup sehari semalam 24 jam, diambil 25 menit, gak ada sejam untuk sholat, masa gak bisa? Masih ada yang keberatan? Allahu Akbar. Cuma 25 menit gitu. Mari kita pelajari yang ada di dalam suhuf Ibrahim ini. Jadi setiap orang yang berakal harus punya waktu, di mana waktu itu untuk bermunajat kepada Tuhannya. Kita begitu juga. Untuk sholat kita gunakan waktu, kita siapkan waktu. Untuk tadarus Al-Quran kita gunakan waktu. Tapi jangan habis untuk semuanya munajat pada Allah, nggak ada mencari nafkah, nggak, harus ada cari juga, cari nafkah. Dan cari nafkah kalau diniatkan ibadah kan jadi ibadah juga kan. Tolabul halali fardhotun. Mencari nafkah yang halal hukumnya fardu. Jadi jangan dikira orang lagi macul di sawah nggak dapat pahala. Kalau diniatkan untuk ibadah dapat pahala itu. Gitu ya, dapat pahala. Jadi cari nafkah kita sediakan waktunya. Untuk bermunajat kita sediakan waktunya. Untuk silaturahmi kita sediakan waktunya. Kita bagilah 24 jam itu. Jangan dihabiskan untuk main aja misalnya, bercanda aja, jangan. Tapi kita bagi, pinter-pinterlah membagi waktu. Waktu kalau sudah habis bisa kembali lagi nggak ya? Nggak bisa. Maka kata Nabi Isa, hari itu ada 3. Hari itu ada 3. Hari kemarin yang sudah kita lewati, hari sekarang yang sedang kita lalui, hari besok belum tentu kita sampai. Betul? Itu kata Nabi Isa begitu. Memang yang kemarin sudah kita lewati. Nah sekarang kita sedang kerjakan, kita lalui. Yang besok ini belum tentu sampai ke hari besok kita. Masih segar bugar begini pasti sampai, belum tentu.
Orang meninggal itu nggak harus sakit dulu kok. Saya ada kawan orangnya segar bugar, gede tinggi orangnya. Maaf kalau boleh ngomong, guru judo. Keturunan Inggris dan Jerman, cuma Muslim, di Jakarta juga. Matanya juga masih biru, kayak orang bule sana lah. Memang orangnya bule itu. Guru judo. Anaknya 4. Suruh ngaji semuanya pada saya. Laki 2 di atas, perempuan 2 di bawah. Ngaji semua sama saya. Kalau pas anaknya ngaji dia dengerin. Walaupun bule pakai sarung kalau di rumah. Pakai sarung. Dengerin. Setiap ngaji hari apa? Kalau ngaji hari Ahad jam 4 sore ngaji. Pas waktu itu saya datang, anaknya yang ngaji cuma 2. Saya tanya, Pak, mana anaknya yang 2? Nggak ikut ngaji. Lagi ke Cinangka. Cinangka itu mana? Iya itu. Ada apa? Saya tanya. Nengok kebun, habis beli. Oh, alhamdulillah. Habis beli kebun di sana, beli tanah. Iya, jadi yang ngaji berdua. Tapi bapaknya tetap tuh yang guru judo itu dengerin aja. Itu hari Ahad. Hari Seninnya pagi, dia memang tiap pagi itu lari pagi. Namanya guru judo ya, jaga kesehatannya, disiplin, lari pagi. Sampai di depan Masjid Cut Nyakdin, Jalan Johar, Menteng, dekat Kebon Siri, dekat stasiun Gondang Dia. Kepleset, jatuh, meninggal di situ. Meninggal. Akhirnya orang pada kaget. Ada orang jatuh. Dilihat meninggal. Akhirnya siapa? Oh, ketahuan, guru judo. Lapor pada polisi. Kebetulan dekat dengan pos polisi. Polisi datang. Istrinya akhirnya dihubungin. Istrinya datang juga. Kebetulan masjid itu punya ambulan juga. Kata polisi, Ibu, kita bawa ke rumah sakit, dengan diotopsi begitu ya. Kata istrinya, jangan, udah kandung meninggal begini kok dibawa ke sana, ngapain? Sekarang saya bawa pulang aja, bawa pulang. Tuh, bawa pulang. Udah sampai rumah saya dikasih tahu, Pak Ustaz, tahu belum apa? Guru judo meninggal. Yang bener ente kalau ngomong. Bener Pak Ustaz. Kemarin sore masih dengerin ngaji, anaknya pada ngaji pada saya. Jam berapa? Sudah asar, jam 4. Sekarang meninggal. Masa ya? Ceritanya bagaimana? Nggak tahu lah, pokoknya datang aja ke sana. Saya nggak percaya aja tadinya. Akhirnya saya bergegas ke sana, ke rumahnya. Sampai di rumahnya benar orang sudah banyak sekali. Lagi dibaca Yasin, dibaca Quran di sampingnya. Subhanallah. Saya tanya pada istrinya, diceritakan begitu. Nah itu seger buger. Meninggal. Jadi hari itu 3 ya. Hari kemarin, hari sekarang, hari besok. Kemarin yang sudah kita lewatin. Sekarang sedang kita jalanin. Besok belum tentu. Masya Allah. Maka siap-siap untuk menghadapi kematian. Mau mati enggak? Allahu Akbar. Iya tuh. Jadi dia guru judo tapi anaknya suruh ngaji semua dengan saya. Masya Allah. Saya pernah ngomong, kalau latihan tuh banyak muridnya. Bantingan pakai apa yang kayak kasur itu apa namanya? Iya itu. Kalau dibanting kudebuk. Saya ngomong pernah, Pak, tolong ajarin judo saya. Apa? Begitu.
ajarin judo biar bisa judo saya. Jangan, ngomongnya jangan. Loh kok jangan Pak? Bapak ngajar anak muridnya banyak banget begitu. Masa saya mau belajar gak boleh? Jangan. Emang kenapa? Itu ilmu setan. Katanya ilmu setan. Oh jadi judo ilmu setan? Iya, jangan dia dipelajari. Yang ilmu benar ngaji seperti Pak Ustadz ngajar tuh. Oh begitu toh. Begitu tuh benar. Oh iya. Nah, jadi kembali pada pengajian, kita harus punya waktu. Di mana waktu itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Dan saat atau waktu untuk ia mengoreksi dirinya. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Kita harus punya waktu, punya saat waktu untuk mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Umur sudah 40 tahun misalnya. Ya Allah, ibadah saya kok masih begini. Koreksi namanya. Kalau ibadahnya sudah bagus, tingkatkan. Tapi kalau ibadahnya kurang bagus, nah itu perbaiki. Bacaannya masih kurang bagus juga bacaan sholat saya. Berguru. Iya, berguru. Orang bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kadang-kadang ada yang kurang pas. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Tasdidnya dijelaskan. Sin besar, sin kecil dijelaskan tuh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Yang jelas, yang fasih. Jadi kita harus punya waktu untuk koreksi diri. Ya, sholat saya masih begini ya. Saya tingkatkan. Saya nggak pernah baca Quran ya. Saya sekarang baca Quran. Begitu untuk koreksi diri. Jangan sampai nggak mau koreksi diri. Kalau kita bukan koreksi diri kita sendiri, siapa yang mau koreksi? Nggak ada. Koreksi diri kita. Punya kesadaran. Oh iya, saya udah sekian tahun umurnya, nggak pernah hadir ke majelis taklim. Kebetulan setiap malam Senin di Nurul Rahman ada pengajian. Datang. Diterima enggak ya sama panitia? Masa orang ngaji nggak diterima? Terimalah, nggak ditolak, nggak ditolak. Datang aja, nggak usah malu, ya kan? Iya. Datangnya terlambat, akhirnya nggak ngaji, nggak usah begitu. Datangnya terlambat, ngaji aja. Kan pernah ada cerita. Nabi lagi ngajar begini, udah mulai, udah agak lama. Datang sahabat yang terlambat mau ikut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tuh orang, maaf Nabi, saya terlambat. Gak apa-apa, masih ada pengajian. Tapi orang itu bawa tentengan. Langsung menghadap pada Nabi. Nabi, saya kasih hadiah ini. Apa? Selimut, iya. Biar Nabi tidurnya enak. Oh ya, terima kasih, taruh di situ. Itu selimut masih ada dalam bungkusan. Taruh aja situ. Nabi belum buka sama sekali, taruh. Ayo ikut ngaji, kata Nabi. Ikut ngaji itu orang. Lagi ngaji terus, ada yang terlambat lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Nabi terlambat. Nggak apa-apa, masih ada pengajian. Duduk. Kita juga begitu, kalau terlambat nggak usah malu, datang aja. Itu yang datang kedua, akhirnya duduk. Sudah duduk rupanya dia melihat onggokan apa itu namanya? Iya, bingkisan yang ada di samping Nabi. Memberanikan diri dia tanya. Nabi mau tanya,
Kata Nabi atau kata sahabat yang lain mungkin tanya masalah gitu kan, masalah pengajian. Mau tanya Nabi, oh ya silakan tanya apa. Itu yang di samping Nabi apa? Yang ditanyakan ini yang di samping Nabi. Yang ditanyakan itu yang di samping Nabi, bukan tanya masalah pengajian. Ya sahabat yang lain juga, gimana orang itu sih? Kok nanya yang di samping Nabi apa? Dan Nabi kan nggak mau bohong kan? Ini katanya selimut, saya baru dapat hadiah dari kawan kamu. Tuh ditunjuk. Bukan cukup di situ tanyanya. Nabi, ya, boleh saya lihat? Boleh saya lihat coba. Dan Nabi kan orangnya baik banget. Nggak seperti kita, nggak seperti saya. Silakan. Akhirnya sahabat geleng kepala, ngapain tuh orang sih ngelihat hadiah Nabi. Akhirnya disilahkan oleh Nabi dibuka. Selimut Nabi, iya katanya selimut. Bagus Nabi, katanya memang bagus gitu. Boleh Nabi, tuh boleh katanya. Maksudnya untuk saya gitu. Lah boleh untuk saya kata dia. Nabi kan orangnya baik. Akhirnya kata Nabi, silakan ambil. Dibawa orang itu tuh. Ya Allah. Nabi orangnya baik sekali. Coba kalau Ahmad Haiti ada yang datang terlambat, bawa oleh-oleh. Nah, ya silakan ngaji. Ada yang datang terlambat lagi. Assalamualaikum. Terlambat Ustaz. Ya silakan. Begitu duduk, apa samping Ustaz? Katanya oleh-oleh nih, dodol Betawi dari mana? Condet. Dari situ Babakan. dari siapa? Dari Pak Haji Yamin. Kata yang datang, boleh saya ngelihat? Ya silakan. Kalau Nabi, kalau saya lihat apaan orang ngaji lihat tuh saya. Apalagi lah sampai diminta. Boleh bakal saya Pak Ustaz? Ya Allah boleh bakal kamu. Saya belum buka, belum cicipin, udah diminta. Itu kalau saya. Nabi nggak begitu. Masya Allah. Begitu ya. Jadi kita harus punya waktu untuk koreksi diri. Wasa'atun yuhasibuna fiha nafsahu. Wasa'atun yatafakaru fiha sun Allahi ta'ala. Dan waktu di mana ia tafakkur atau merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Tuh. Kita juga harus punya waktu untuk merenung ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ya Allah, langit ya hebat banget. Tuh, kita renungkan. Ya Allah, kalau pas kita melihat bulan pas tanggal 15 nggak ada mendung. Indah banget ya Allah. Siapa yang bikin? Lihat matahari yang baru terbit, sinarnya masih bisa dipandang. Bunder. Subhanallah. Siapa yang bikin? Renungkan. Itu semuanya Allah. Semuanya Allah yang bikin. Begitu kan? Iya. Ya Allah. Ada makhluk Allah kecil banget. Kecil banget, terbang, menclok di badan saya, gigit, apaan sih? Kecil banget bisa menggigit. Renungkan lagi siapa yang bikin ini? Allah. Begitu kan? Kita renungkan ya Allah. Gitu tuh. Jadi kita renungkan dari makhluk yang segede-gedenya sampai makhluk yang sekecil-kecilnya kita renungkan. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Iya. Masya Allah. Jadi semuanya yang bikin Allah. Yang ngatur Allah juga. Yang ngatur Allah. Corona, penyakit corona ya. Katanya kecil ya corona ya. Katanya. Saya sih belum pernah lihat kayak apa. Corona kecil. Kita renungkan juga. Corona kecil. Tapi katanya dahsyat. Kalau nimpa pada seseorang, kalau nggak tertolong bisa langsung maut. Kita renungkan.
Setelah kita renungkan, corona yang bikin Allah. Yang menimpakan corona itu kepada seseorang juga Allah. Kita berdoa, mohon kepada yang punya corona. Ya Allah, Engkau yang punya corona. Saya mau ngaji ke Nurul Rahman. Mudah-mudahan jauh dari corona. Allah dengar doa orang itu. Akhirnya dikumpul. Oh iya, ini orang mau ngaji ke Nurul Rahman, corona suruh minggir. Begitu. Corona kan kalau diutus Allah terbang di atasnya. Suruh mencari fulan. Misalnya fulan yang mau ditimpa. Fulan, mana fulan? Nggak ada. Fulan, nggak ada. Di Nurul Rahman nggak ada yang namanya fulan. Selamat. Cari kemana lagi? Oh ini yang namanya fulan, baru kena. Begitu. Jadi kalau dengan coronanya, maaf, nggak perlu kita takut. Tapi takutlah kepada yang punya corona. Kalau kita suruh jaga prokes namanya ya, ya ikutinlah, ikutin. Suruh pakai apa namanya? Masker apa maskur? Suruh pakai masker, pakai. Asal jangan lagi tidur dengan istrinya pakai masker terus. Nanti pakai masker terus, istrinya bingung. Bapak gimana sih pakai masker terus? Nyiumnya gimana? Tuh, copot gitu. Iya. Suruh cuci tangan, orang Islam gak diajarin cuci tangan. Sehari semalam paling enggak 5 kali kan? Udah cuci tangan. Tuh. Jaga jarak, ya asal jangan jaga jarak dengan istri. Kalau jaga jarak dengan istri bagaimana? Waduh, gimana lagi itu? Begitu. Iya. Begitu. Jadi kita harus punya waktu untuk koreksi diri sendiri. Masya Allah. Kita teruskan. Wasa'atun yahlu yatajarradu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masrabi. Waktu tersebut maksudnya dan waktu luang, yakni waktu tersendiri, waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan dan minum. Maksudnya kita harus punya waktu, ngatur waktu untuk makan dan minum. Tuh, kita harus punya waktu untuk makan. Ini waktunya makan, waktunya minum. Selamat atau sehat gitu. Waktunya sudah mesti makan, taraja. Akhirnya sakit apa? Sakit perut. Waktunya makan, tapi jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang nanti bagaimana? Sakit juga. Nah, Nabi berkata, nahnu min qaumin la naqulu hatta naju. Kami kaum tidak makan kecuali kalau sudah lapar. Nabi makan nunggu lapar. Wa idza akalna lam nasba, dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Itu Nabi. Jadi waktunya makan Nabi makan. Cuma enggak sampai kenyang. Nahnu qaumun la naqul hatta naju. Tunggu lapar dulu makan. Soalnya kalau makan nunggu lapar enak. Iya, nikmat. Ada di kampung, misalnya di kampung ada orang pulang dari sawah, Bismajul Bapacul, jam 12 siang. Waduh, kotor. Sampai rumah mandi. Udah mandi bersih, tanya sama istri, makan? Oh boleh bang, makan. Tapi maaf bang, cuma ikan asin lauknya sama sambal terasi. Tapi dalam keadaan lapar, enak enggak ya? Enak soalnya lapar. Nabi kalau makan nunggu lapar dulu. Coba kalau sudah kenyang, perut kenyang, pulang dari ngaji, istri ngomong, bang makan bang, lauknya banyak, apa aja lauknya? Rendang ada, soto Betawi ada, apalagi lodeh ada, ini ada.
Udah kenyang, enak nggak kira-kira? Nggak enak, sudah kenyang soalnya. Begitu tuh. Jadi Nabi benar Pak, memang tuh. Kalau makan nunggu lapar dulu. Nah kalau makan tidak sampai kenyang. Kalau sampai kenyang, waduh, apalagi sampai sini makanannya mati karena makan, orang paling jelek itu. Misalnya itu di Senayan ada orang meninggal. Di Senayan, iya. Rumahnya sebelah mana? Dekat Nurul Rahman. Kenapa meninggal? Makan kekenyangan. Tuh. Yang mendengar rakus tuh begitu. Iya, gemes tuh yang mendengar. Iya itu dibilang begitu, rakus, makan kekenyangan. Tapi sebaliknya, misalnya ada di Senayan ada orang meninggal. Di mana rumahnya? Dekat Musala Nurul Rahman. Kenapa meninggal? Kelaparan. Subhanallah, tuh yang mendengar. Benar kelaparan? Iya. Nggak masak istrinya? Enggak. Kenapa? Nggak punya beras. Ya Allah. Saya punya 3 liter. Tuh. Coba kalau datang ke saya kasih 1 liter biar bisa dimasak, bisa dimakan nanti. Ya Allah, kasihan banget. Didoakan tuh. Mudah-mudahan dimaafkan dosanya ya Allah. Tuh didoakan. Mati kelaparan. Tapi kalau mati kekenyangan, dasar rakus. Gitu tuh. Iya. Allahu Akbar. Kita ikutin Nabi itu. Kalau makan nunggu lapar dulu. Kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Allah Akbar. Jadi kita harus punya waktu semacam itu. Udah Isa. Udah Isa ya. Kalau sudah Isa sampai di sini dulu ya. Iya. Insya Allah diteruskan Ahad akan datang. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sidil asrar wa tiriyatil aghyar miftahul babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana afri alaina subra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.